Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Yudi Relawanto sebagai Ketua Sekber Tamrin City menyampaikan beberapa hal. Satu, pedagang Tamrin City melakukan gugatan ke pengadilan bahwa telah diputuskan oleh pengadilan dan dimenangkan oleh pedagang Tamrin City hingga sampai akhir di PK tetap dimenangkan oleh pedagang dan warga apartemen Tamrin City. Kedua, dalam terjadinya wabah COVID-19 yang merebak ke seluruh penjuru di tanah air kita, di mana salah satunya di Tamrin City, hingga saat ini tidak ada diterbitkan oleh pengembang maupun pengelola Tamrin City, di mana pelarangan untuk berdagang di Tamrin City. Hingga beberapa kali pemerintah ibu kota DKI Jakarta menyampaikan maklumat kepada masyarakatnya, barulah adanya larangan, itu pun hanya berbentuk lisan-lisan saja, tidak secara tertulis. Kami ada 7.000 lebih pedagang di Tamrin City ini menyampaikan kepada pemerintah DKI bahwa ada beberapa hal yang dilakukan oleh pengelola Tamrin City, di mana perlakuan itu sangat keji dan tidak manusiawi. Pertama, kami tidak dibenarkan untuk mengambil dagangan-dagangan kami untuk berdagang di rumah melalui online. Karena apa? Karena kami tidak boleh lagi membuka kios maupun lapak kami di Tamrin City tersebut dikarenakan ada larangan dari pemerintah untuk tetap di rumah. Namun kami ingin berdagang di rumah, tetapi tidak dibenarkan oleh Tamrin City, oleh pengelola Tamrin City untuk kami mengambil barang-barang kami, milik kami sendiri, toko-toko kami sendiri yang kami beli dari pengelola pembangunan Tamrin City, yaitu Agung Podomoro. Setelah dikalahkannya P3RS SRS Tamrin City sampai ke pengadilan di tingkat akhir PK, namun sampai saat ini pengelolaan Tamrin City masih sewenang-wenang melakukan penindasan dan pengutipan IPL, Sinking Fund, dan lain-lain kepada kami, sementara keberadaan pengelolaan Tamrin City sudah tidak dibenarkan lagi karena sudah adanya putusan pengadilan secara ingkrah dan perintah dari Dinas Perumahan yang telah diabaikan oleh pengelola Tamrin City. Untuk itu kami memohon kepada para pedagang Tamrin City untuk tidak membayar IPL kepada pengelolaan tersebut, karena pengelolaan tersebut sudah dinyatakan tidak ada di Tamrin City ini. Untuk itu kami harapkan kepada pemerintah memerintahkan kepada PT JR Jakarta Realty untuk tidak mengutip apapun dari para pedagang dan warga apartemen Tamrin City untuk apapun alasannya. Karena apa? Karena P3SRS telah dibekukan oleh Gubernur DKI Jakarta atas perintah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hingga Mahkamah Agung PK. Demikianlah kami sampaikan. Saya sebagai Ketua Sekber berharap agar PT Jakarta Realty mematuhi perintah Gubernur yang telah membekukan P3SRS tersebut. Namun anehnya, kawan-kawan para pedagang ingin mengambil barang-barangnya di toko maupun di lapak untuk dijual di rumah. Namun PT Jakarta Realty tidak mengizinkan untuk kami mengambil barang-barang kami sendiri. Bahkan itu telah diancam oleh Tamrin City, yaitu pengelola Jakarta Realty, apabila saudara tidak membayar IPL, maka tidak dibenarkan untuk mengambil barang-barang kami tersebut. Sementara IPL bagaimana mau kami bayar, sedangkan kami tidak boleh berdagang di komplek mall Tamrin City tersebut. Selain dari itu, ada beberapa hal yang kami sangat prihatin sekali, karena di Tamrin City ini ada komunitas pedagang kurma dan alat-alat haji. Sementara pedagang kurma dan oleh-oleh haji tersebut itu adalah bahan
yang terbuat dari buah-buahan yang berasal dari Arab Saudi, di mana buah-buahan tersebut harus juga diawetkan di dalam freezer yang membutuhkan tenaga listrik, sehingga apabila listrik dimatikan atau dipadamkan, maka barang-barang tersebut rawan busuk. Dan lain dari itu ada tikus-tikus yang masih banyak berkeliaran di mal tersebut, sehingga tikus-tikus ini bisa merusak barang makanan yang ada di dalam kios maupun lapak yang ada di Tamrin City. Di luar dari itu, ada beberapa hari pengumuman untuk pengambilan barang dan alat-alat dagangan kami yang ada di Tamrin City. Namun, waktu yang diberikan hanya 3 hari. Bagaimana mungkin hanya 3 hari untuk menampung sekitar 7.000 pedagang untuk mengambil perabotan-perabotan dagangannya, sehingga mengakibatkan panjangnya antrian, bahkan ratusan bahkan ribuan orang untuk mengantri di pos-pos yang ditentukan oleh pihak pengelola. Justru dari itu kami sangat berkecil hati, di mana milik kami, toko kami, lapak kami, tapi kami tidak diberi kebebasan untuk mengambil barang-barang kami. Sementara apabila ada kehilangan barang, pihak Tamrin City tidak pernah bertanggung jawab dengan kehilangan barang kami tersebut, di mana sudah ada laporan ke pihak berwajib pun pihak berwajib tidak pernah menindaklanjutinya. Kami tidak tahu apa sebab. Jadi akhirnya kami di Tamrin City adalah pemilik toko, pemilik lapak, namun kami tidak berdiri sendiri, padahal sudah ada putusan pengadilan untuk memenangkan kami. Selain dari itu, kami sampaikan kepada khalayak ramai bahwa dengan kesempatan virus corona ini, sepertinya pengembang dan pengelola ini mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kami dipaksakan untuk membayar semua IPL dan sinking fund serta lain-lainnya, sementara pemerintah dengan tegas, Presiden menyebutkan juga bahwa berilah kami keringinan untuk membayarnya, padahal selama ini kami dikutip dengan biaya yang cukup tinggi. Kenapa tidak uang kelebihan itu digunakan untuk pembayaran listrik dan lain-lainnya saat ini? Kami berharap para pedagang Tamrin City untuk tidak dikutip biaya sampai virus corona ini reda, sehingga kami bisa berdagang kembali. Kami mau membayar pakai apa? Sedangkan sudah sekian bulan kami tidak berdagang. Demikian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Yudi Relawanto sebagai Ketua Umum Sekber Tamrin City.